hilang berganti. Pernah dengar nggak bahasa begitu? Patah tumbuh hilang berganti. Tapi buat di Cibuntu, di mana Bu? Buntu. Di Cibuntu, maaf Bu, pepatah itu kurang berlaku. Kalau lagi kecil kita dapat pepatah, ya, dapat kalimat patah tumbuh hilang berganti, pepatah itu kata-kata itu di Cibuntu kurang berlaku. Kurang. Kenapa? Karena di Cibuntu sebelum hilang sudah berganti, sudah belum patah sudah tumbuh. Kan begitu? Ya. Apa buktinya? Contoh. Nih kita nih alhamdulillah nih. Generasi udah mulai muncul. Tuh baru yang pada muhadharah ya Pak ya. Ustaz Jaka masih muda, Ustaz Gopur masih muda. Betul Ustaz. Wah. Syukur aku mas syukur. Tandanya sadar diri. Katanya suruh jujur. Iya. Saya juga perasaan belum tua-tua amat gitu loh. Setengah. Perasaan saya belum tua-tua amat. Umur baru kepala 5. Setengah tua lah. Udah setengah abad Pak Haji. Tapi alhamdulillah ternyata calon generasi mubalik ternyata mulai tumbuh di Cibuntu. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Nggak usah nungguin saya mati, nggak usah nungguin Ustaz Jaka, nggak ada. Ternyata masih pada muda ustaz masih eksis. Calon penggantinya sudah mulai bermunculan di Cibuntu. Amin. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Betul Pak nggak ada ini? Betul Pak. Makanya nih putra Cibuntu kita berikan kesempatan, masya Allah, saya bangga dengan Pak Jumar. Bener, bangga. Maaf Pak, Bu. Enak. HP-nya suruh kantongin. Main HP, dia mengerekam saya, bukan merekam Bapak. Kenapa gue belain lo? Ngomong apa lupa sih? Saya bangga sama Pak Haji Umar. Bener. Ternyata sifat beliau itu Masya Allah. Itu belum yang ini. Beliau memberikan kesempatan yang muda-muda buat tampil Pak. Maaf, sehebat apapun seorang remaja, ilmunya hebat, baca kitabnya pintar, ceramahnya pintar, tapi kalau nggak pernah dikasih kesempatan sama yang tua, nggak bakal bisa berkembang. Betul nggak? Apaan? Itu tadi. Bukannya betul bergampang urusan. Yang tadi dah. Iya benar Pak DKM. Jarang Pak begini Pak di kampung orang, maaf, jangankan masih bocah, jangankan masih remaja, karena orang lulus pesantren udah pulang, udah punya keluarga, nggak pernah diberi kesempatan dengan seniornya. Kenapa? Karena seniornya takut kesaingan sama yang muda-muda. Udah jangan pakai teprok. Oh, burung teprokin apa? Bang burung dara. Oh, burung gua terbang berarti urusannya. Narik. Yang nyelotin siapa itu? Janda atau perawan itu? Narik. Masa perawan suaranya sembel. Ya Allah, bener apa? Coba cari di kampung-kampung lain, beneran. Berapa banyak orang-orang pintar, anak muda nggak pernah dikasih kesempatan sama seniornya. Takut kalau yang muda muncul, yang muda maju, seniornya takut kehabisan berkat. Wah, ilok.
Bener. Hai. Nggak bohong kan gue ngomong ini lah, nggak ambil untung. Amplop dikasih tuh. Tuh. Ngapain tambahin orang. Wah, aduh. Udah dilem belum? Mau ditambahin? Maaf, itu bukan ngagulin Pak Jumar ya. Saya bicara kakak. Belum beri kesempatan yang muda-muda buat muncul nih putra-putra Cibuntu di Cager. Ya Pak, ya dikasih kesempatan biar tampil. Masuk dibaca ayat kesimpan, ya jamak lah, tentu penjaga jamak lah. Jangankan yang bocah, yang tua, kadang-kadang kesimpan juga. Ini apa duduk gini nih? Baterainya udah doyok nih. Baterai. Udah ada baterai tak kapan apa? Ganti batu. Wah enak kalau mati duduk-dudukan. Wah, emang apa dulutan? Tenang, masih banyak batu. Oh betul baterai. Batu. Alhamdulillah. Nih, saya maaf ngerasain. Betul. Saya bukti sejarah betapa mulianya Pak Jumar nggak pernah takut kesaingan sama yang muda. Saya baru datang Pak ke Cibuntu tahun 2023. Dia ahli kelas saya nggak punya jadwal khutbah. Apa beliau bilang? Ustaz, besok jadwal saya yang naik ya. Tuh, subhanallah, saya saksinya. Belum beri kesempatan saya maju, belum beri kesempatan saya tampil yang jelas. Kalau saya nggak punya jadwal, tapi itu jadwal besok jadwal saya Ustaz naik ya dan subhanallah. Dia nggak takut kesaingan sama saya masih muda. Betapa ini saja diwariskan dan perlu kita contoh. Jangan ada orang tua yang mencoba menjegal anak-anak muda yang mau tampil cuman karena takut kehabisan Oke bapak begini. Bye-bye Ancok. Ah. Kalau jambok pindah udah boleh belum jambopin tuh. Tahu. Kita pegang ini. Semangat jadi ini. Tahu kita rahasianya sekarang mah. Coba dibuka udah duluan ya. Itu segini aja tadi ya. Takutnya kosong doang. Jangan kosong. Lah gampang kosong mah kita sasapin kita bilang lah. Namanya jawab lah. Di kosong ini di. Transfer ada nih beres urusan. Dari Cikampek itu. Dan jauh ke Kerawang kita pulang ya. Putri Kerawang. Insyaallah. Enggak, saya mau ngomong gini. Ini baru bagian saya belum ngomong yakin nih, belum ya. Saya cuma bangga ternyata di Cibuntu pusat-pusatnya, toko-tokonya tidak pernah merasa takut tersaingi dengan yang muda-muda. Buktinya Pak Jumar makin eksis, betul. Nabila makin berkembang. Apakah beliau memberikan kesempatan sama yang muda? Beliau hilang namanya, tenggelam namanya. Malah makin muncul. Contohnya apa? Nabila ada 2 sekarang. Nah, memangnya? Iya Pak ya. Nabila 1, Nabila 2. Lah, makin berkah katanya. Maaf, jangan pernah orang tua menjegal anak muda, jangan pernah Bye-bye. Tuh. Jadi alhamdulillah Cibuntu makin berkah. Amin ya robbal. Maaf Bu, karena aja saya lamain pembahasan itu karena saya bingung masalah yatim saya mau ngomong apa. Aman yatim semua. Tadi dua-duanya udah bawa dalil yatim semua. Betul enggak? Betul apa enggak? Kata Pak Jekarin udah ngobrol semua dalilnya. Ustaz jangan kebagian, dia bilang begitu tadi itu. Emangnya benar Pak Haji? Masalah fadilah melihara anak yatim udah. Iya. Larangan menghadap anak yatim udah. Lah gua ngomong apaan ini? Doa. Ibaratnya begini, Bu. Ibaratnya nih. Kalau ibarat ikan ayam mah
Kalau berpegang mau pakai mah nih, Ya. boleh nggak? Boleh. Kalau ibarat ikan ayam mah, itu tadi dagingnya tuh udah ditampain semua tuh sama anak-anak kita. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Tentang apabila memelihara anak yatim, menyantuni anak yatim, mengusap anak kepala anak yatim, udah. Tentang bagaimana menjadi pendusta agama karena menghardik anak yatim, udah. Dagingnya udah disampaikan semua. Yang ada tinggal tulangnya doang ini. Sama kuahnya. Kalau itu ada kuahnya. Dan tulang. Saya mau nanya, Bu, kira-kira kalau tinggal tulang doangan, ibu-ibu masih mau apa enggak ini? Emang tulang doyan tulang? Lah kucing berenang. Enakan tulang kan? Hilang ngegoroh itu ngomong akan tulang. Dia cuma dipekut baik. Tapi begini, tadi saya ngomongnya. Kalau orang Pak Haji silakan duduk. Tadi katanya kata adat kita, orang yang ditinggal bapaknya namanya anak, ditinggal emaknya namanya. Jatuh. Sekarang saya mau nanya, kalau ditinggal lakinya apa namanya? Mana? Enggak kedengeran. Kalau ditinggal lakinya apa namanya? Mana orangnya? Ada lah. Banyak. Gua mulu nih. Nah, saya mau bilang begini. Kenapa Nabi sayang banget sama orang yang nyantunin anak yatim? Tapi tadi dibilang seperti dua jari kaki di sorga. Karena Nabi Bapak merasakan betapa tidak enaknya menjadi anak yatim. Nabi merasakan betapa pedihnya jadi anak yatim. Pak, Nabi masih dalam perut ayahnya Abdullah sudah meninggal. Lahir ke alam dunia ini, Nabi dilahirkan sudah tidak punya ayah. Nabi dilahirkan nggak pernah melihat bagaimana wajah ayahanda Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau Rasul nggak pernah melihat bagaimana wajah ayahandanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Kenapa? Beliau dilahirkan Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat. Bu, usia 6 tahun. 6 tahun, anak-anak yang sedang lucu-lucunya. Usia 6 tahun seorang anak yang butuh belayan kasih seorang ayah. 6 tahun ukuran anak yang butuh belayan kasih seorang ibu. Ayah sudah tidak ada. Pas 6 tahun ibunya juga Siti Aminah meninggal dunia. Bu, 6 tahun Nabi, ayah tak ada, ibu tiada. Tidak ada tempat Nabi usia 6 tahun bermanja-manja berpangkuan seorang ibu, tidak ada. Usia 6 tahun Nabi tidak pernah bermanja-manja pelukan seorang ayah, tidak ada. Kenapa? Ayah tiada, ibu tak punya. Dirawat sama engkongnya. Kalau bahasa sama engkong, Abdul Muthalib. Nggak lama, cuma 2 tahun. Usia 8 tahun, engkongnya meninggal pula Abdul Muthalib. Sama siapa dia tinggal? Engkong nggak punya. Kalau kita kan Pak, kadang orang-orang nggak punya emak, nggak punya bapak, engkongnya sayang banget ya Pak ya. Engkongnya yang sayang, benar.
ada. Dia boleh punya cucu, tanyain dah. Engkong yang punya cucu nih, sama anak sayang, tapi sama cucu jauh lebih sayang lagi. Betul bang ya? Betul. Tanyain yang udah punya cucu yang namanya engkong nih. Oh, iya, yang satunya nih. Ya kayak musola Abdul Hikmah, entar mengengkong mau cucunya. Tuh ya. Entar mengengkong dia, mau cucunya. Sayang, betul-betul. Maaf seribu kali maaf. Beliau Rasul saat itu emak nggak ada, bapak nggak ada, engkau nggak ada. Wah, sama siapa bermanja-manja? Sama siapa berpeluk kasih? Nggak ada. Akhirnya dirawat oleh mamangnya Abu Thalib. Sayang memang, tapi hidup dalam keadaan miskin. Tinggal lihat dalam kitab Syareh, apa dijelaskan? Wa bitasiyati min umrihi yar'ala ghanama li Makkah wa ya'ishu fiha. Usia 9 tahun Rasulullah, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin dunia dan akhirat. Yar'ala ghanama, dia mengembala kambing. Di ahli Makkah, kepunyaan penduduk Makkah, bukan kambing sendiri. Bukan kambing dia, tapi kambing punya penduduk orang-orang Makkah. Wa ya'ishu biha, dan dia hidup dari upah menggembala kambing. Subhanallah, subhanallah. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin sekalian para rasul dan para anbiya, usia 9 tahun mengembala kambing. Kalau bahasa kitanya ngangon kambing. Makanya pantas. Kenapa? Ayah tidak ada, ibu tidak ada, engkau nggak ada. Makanya pantas Nabi merasakan betapa sakitnya, pedihnya, menderitanya menjadi anak yatim. Pantas dia bilang, aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini para semua yang terlibat nih, dari Nurul Hidayah, Raya Nabila, Paguyuban, KSP, semoga bersama-sama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngeprokin apa itu? Burung. Kalau itu prokin ke apa nggak bakalan nambah. Masya Allah. Haji Umar masih bawa tas. Oh, nambahin. Udah tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya dia berkah semuanya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saya bilang begini, ada sebuah mahfujat. Kita ini kan selama ini mengenal anak yatim, anak yang gak punya emak, anak yang gak punya bapak. Ada mahfujat begini Pak. Laisal yatimu man mata waliduhu, bal yatimu yatimul adab wal ilmi. Orang yatim itu Pak, Bu. Assalamualaikum. Salam. Yatim itu maaf, berdasarkan mahfujat ini, yatim itu bukan orang yang ditinggal sama bapaknya. Nah, ini kontroversi nih. Tadi kan kita bilang anak yatim yang udah nggak punya bapak kan gitu. Nah, saya melihat dari sisi lain. Lisal yatimu qad mata waliduhu, bukanlah anak yatim itu yang telah meninggal bapaknya. Bukanlah anak yatim yang bapaknya udah nggak ada. Bal yatim, tetapi yang namanya anak yatim, yatimul ilmi wal adab, bila orang yang kagak punya ilmu, kagak punya adab, itu anak yatim. Kita nggak sadar banyak di antara kita anak-anak yatim, pandangan agama yang berkeliaran di sekitar kita. Siapa mereka? Orang yang agak punya ilmu, kagak punya adab, gak punya akhlak. Padahal ilmu dan adab ini penting, tapi maaf seribu kali maaf. Bu, Pak, Ya.
Hati-hati nih, ilmu boleh pintar, ilmu boleh hebat, ilmu boleh jago, boleh ahli baca kitab, boleh suaranya merdu, suaranya bagus, bisa qiraat sab'ah umpamanya, hafal berbagai macam disiplin ilmu, mustalah hadisnya, usul fikihnya, dan berbagai macam disiplin ilmu. Ilmu boleh hebat, tapi maaf ibu kali maaf, adab, akhlak di atas segala-galanya. Udah diam, jangan betul-betul baik, masa salah gua ngomong. Kalau ngomong betul dia mual nyumbang itu mual nyumbang mual nambah amplop mual. Udah tenang. Udah kan? Udah. Bener aja ngomongnya. Bener. Apa artinya pintar? Apa artinya jago baca kitab? Apa artinya jago ceramah? Apa artinya pintar ilmu agama? Tapi kalau adabnya, akhlaknya, moralnya bejat dia. Hati-hati nih. Orang kadang banyak yang sombong sama ilmunya, adabnya hilang. Sombong sama ilmunya, akhlaknya hilang, merasa pinter, merasa bisa, merasa jago, merasa alim. Dia pengennya jadi ciumin tangannya, tapi dia nggak pernah menghargai orang-orang sekitarnya. Kalau yang pinter aja, Pak, yang pinter aja nggak boleh sombong dengan pinternya, mesti adab diutamakan. Itu yang pinter, apalagi yang bodoh. Masya Allah. Kita kan apa di antara adab begini nih? Maaf, maaf ya. Di bagian adab nih. Kalau ditanya ngedenger mah kudu nyautin, bu, nyautin. Ditanya ngedenger karena yang lainnya orang susah diem, dia belaga budak. Orang susah pakai nanya gua lagi nggak boleh. Di WhatsApp bales kalau punya kotak mah. Itu bagian adab tuh. Ini kadang teman kita WhatsApp, kita baca doang. Centang hijau kita lihat udah dibaca, tapi kagak dijawab. Maaf, itu bagian tiada akhlak. Udah jangan manggut ngaku jangan ngaku. Kita sudah gitu kan ya? Jangan pakai malam-malam pakai WhatsApp lagi dah. Kau taruh itu. Kesinggung kita. Apa ini? Gua bakal kenyang pisan. Lagi cerita akhlak, kita mau cerita adab ya. Balas. Iya, enggak balas. Jangan dibaca doang gitu. Dari balas ah. Nah, siapapun itu bagian apa? Itu anak yatim itu. Kenapa kita yatim? Karena miskin akhlak, miskin adab. Hal sepele, tapi ini besar masalahnya. Pusat sama masalah balas puasa pakai dibahas. Itu masalah besar, bukan masalah kecil. Bab ini penting bagian daripada akhlak. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Maaf. Makanya mudah-mudahan ya, kita bukan termasuk orang-orang yatim yang secara maknawi. Apa ini? Kalian mau ganti ceramah juga? Bukan. Ntar dia mau doa. Maaf ya, jadi maaf yang kita ngomongin. Itu bagian akhlak kita. Itulah yatim yang sesungguhnya, yang ilmu enggak ada, akhlak enggak ada. Oleh karenanya, Pak, kita bersyukur di kampung kita, ya Pak ya, pengajian banyak betul, Majelis Taklim ada. Kalau kagak merasa enggak punya ilmu, nah gitu. Merasa kita kagak bisa, ayo datang penuhi majelis taklim. Merasa kita nggak bisa apa-apa, ayo makmurkan majelis taklim. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang miskin ilmu, sehingga kita dikatakan inilah orang-orang yatim sesungguhnya.
Terakhir. Kata Haji Umar jangan lama-lama katanya. Kalau lama-lama saya takut diomelin. Sebab amplop udah dikasih. Nah lo. Ya, kalau dipinta lagi Terakhir. Ini maaf buat mak-mak nih ya, mak-mak ya. Kita alhamdulillah Allah berikan nikmat sehat panjang umur. Cuma saya pesan banget pesan, jangan sampai sholat kita tinggalin. Ya, hati-hati nih ya. Jangan sampai sholat kita tinggalin. Ustaz habis dulu saya nggak pernah ngaji Ustaz, sama orang tua nggak pernah diajarin agama pisan. Saya nggak ngerti agama, ya udah yang dulu biarlah berlalu. Sekarang kita niatin, ayo jemaah yang belum sholat jangan tinggalin sholat. Jangan sampai begini kita. Udahan kita hidup di dunia miskin, hidup di dunia kita nggak punya harta, di dunia kita kagak kaya, nggak punya banda. Kalau kita rajin sholat, rajin ibadah mah kan di akhirat masuk surga. Alhamdulillah senang kita di akhirat. Biar kata di dunia juga kita susah, kan begitu Pak? Biar kata kita di dunia hidup susah, di dunia kita nggak punya harta, nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, tapi kalau ngaji, rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, rajin, kita akan bahagia di akhirat. Amin ya robbal. Dan sekarang kalau kita di dunia susah, di dunia belangsa, rumah kalau hujan pada bocor, ya Pak ya. Kalau malam tikus mulu, ya Pak ya. Ubin kalau dipel belok, orang tanah katanya belok. Ngaji kagak, bayang kagak, puasa kagak. Lah kapan kita mau senangnya? Di dunia bangsa, di akhirat masuk neraka. Lah kapan senengnya? Kayak mudah-mudahan ya, yang tempat-tempat kita ninggalin sholat, para orang-orang tua kita, wah, bagian yang lalu-lalu, bagian lu kita rusak, kita badar, ayo. Yang penting sholatnya ya sekarang kita benerin, kita laksanakan, jangan sampai kita tinggalkan. Agar apa? Agar kita bahagia di negeri akhirat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Jangan jadi syaqiyun fi dunia wa syaqiyun fil akhirah. Belangsak di dunia, dia belangsak di akhirat. Naudzubillah. Hadirin, ini kalimat tasyakur dari saya. Saya mohon maaf bila ada penyampaian yang kira-kira kurang berkenan, kira-kira dimaafin gak Pak? Dimaafin gak Bu? Mudah-mudahan kita doain lagi semoga ya ini kampung kita semakin berkah ya. Semua yang ikut andil dalam acara ini, yang menyumbangkan hartanya, tenaganya, pikirannya, apapun dia korbankan demi suksesnya acara pada malam hari ini, termasuk orang-orang yang bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Anak-anak kita nih yang bertampil kampus, semoga semakin dikadar, semakin bisa melanjutkan perjuangan para pendahulunya untuk masyarakat Islam dan umat Islam demi menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Demikian kalau biasa, mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.